Rocky Gerung seperti anak kecil yang tiba-tiba saja ngambek. Inilah detik-detik Bung Rocky walk out dari acara TV. Ada juga Sunarko yang mengancam akan menggeruduk gedung KPK meminta agar Pak Jokowi diadili. Mari kita tonton teman-teman. Ilmu pengetahuan itu ada metodenya tuh. Bukan bertahan pada kedangkalan, nggak bakal terjadi. Apa poinnya di situ tuh? Karena tidak ingin melihat itu atau takut melihat itu terjadi. Psikologi itu main terus di kepala kita tuh. Dan hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas. Tapi nerangin sesuatu yang dangkal itu kan mesti angkat lagi. Lu bisa mikir nggak itu? Lu tulis deh. Jadi Rocky Gerung itu seperti seseorang Cassandra paradoks, ya kan? Oke. Yang diucapkan bisa terjadi gitu. Kira-kira kenapa teman-teman? Tiba-tiba saja loh, enggak ada juga yang memotong pembicaraan Bung Rocky ini. Lalu ngambek gitu aja, walk out, pergi di acara diskusi ini. Kira-kira penyebabnya apa teman-teman? Kenapa ini Rocky Gerung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali saat lagi bersama kami di Keren Suara. Aduh, inilah detik-detik Bung Rocky ngambek pergi dari acara TV. Kira-kira tujuannya apa? Biar kelihatan keren gitu. Atau gimana teman-teman? Menurut kalian tingkah daripada Bung Rocky ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore. Kepada saudara-saudara sebangsa, setanah air, khususnya kepada saudara-saudara se-Jabodetabek. Kami dari kelompok yang menamakan Gladiator tanggal 2 Oktober 2025 pukul 13.00 sampai selesai akan menggeruk KPK. Akan menyampaikan aspirasi ke KPK. Karena itu pada kesempatan sore ini kami mengajak saudara-saudara sekalian yang punya waktu, punya kepedulian terhadap negara dan bangsa ini, mari kita datang pada tanggal tersebut, di tempat tersebut. Tujuan kami adalah meminta pertanggungjawaban kepada KPK yang katanya penegak hukum dalam masalah pemberantasan korupsi. Kenapa selama ini pelaku-pelaku tindak pidana korupsi banyak yang sudah disebut-sebut oleh banyak pihak, tapi kok tidak pernah ditangani, tidak pernah dipanggil, sehingga mereka masih bebas berkeliaran. Kita tahu para koruptor ini adalah bajingan yang telah merusak bangsa ini. Memang ini baru dugaan, tapi sudah banyak pihak menyampaikan, khususnya Joko Widodo. Waduh, Sunarko. Kali ini bukan mengatasnamakan Purnawirawan Jenderal TNI, tetapi mengatasnamakan apa itu namanya gladiator. Mereka adalah sekumpulan yang bernama gladiator. Para tokoh akan melaporkan dugaan korupsi Jokowi ke KPK tanggal 2 Oktober 2025 mendatang. Mengajakin masyarakat, mengajakin berbagai elemen bangsa untuk menggeruduk KPK. Udah meredam. Mereka ini kan kemarin mau memakzulkan Gibran. Untuk sementara itu adem dulu. Sekarang agenda mereka untuk tanggal 2 Oktober mendatang adalah menggeruduk KPK. Kok mirip banget ya dengan kelakuan Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa yang menggeruduk sana sini. Tapi ada juga yang menilai tindakan Anda ini nggak etis loh, Bung Rocky. Ya, sangat betul, Bung Hersu. Saya berkali-kali, bukan sekali aja, walk out dari forum diskusi, apalagi forum-forum talk show yang di dalam pengamatan saya itu menjadi semacam tempat pembibitan kedunguan. Jadi ya kemarin saya walk out dari forum iNews karena
Saya menganggap bahwa forum-forum semacam ini tidak lagi mengajarkan perdebatan yang ada basis intelektual. Perdebatan yang sekedar dihasilkan oleh skenario untuk mengadu pendapat. Sebetulnya tidak ada pendapat yang diadu di situ. Yang dikejar bukan substansi dari pendapat itu, tapi sensasi. Dan itu yang menyebabkan saya orang Prancis bilang nausea, itu dia mual secara psikologis dan menganggap bahwa apa yang penting sebetulnya untuk diperdebatkan. Waduh, Rocky Gerung kelihatan sekali sangat sombong. Bahkan bangga sekali ketika dirinya walk out dari acara atau talk show di iNews, di acara TV itu. Bung Rocky ini merasa paling pintar, paling hebat, sehingga ia meninggalkan ruang diskusi tersebut. Apa yang terjadi dalam diri Jokowi, Pak? Memang ada konflik dalam dirinya, konflik kejiwaan, yang dia nggak tahu bahwa dia sudah tidak berkuasa. Dia masih merasa punya kekuasaan. Karena itu yang seperti saya pernah bilang beberapa kali, kayaknya perlu deh dia dites kejiwaan lagi deh. Supaya dia tahu bahwa dia bukan presiden lagi. Ini kan dia harus tahu juga, tadi Bung Indra bilang, ada kepentingan dalam elit koalisi. Ya harus juga diperhatikan dong, koalisi itu maunya siapa dan segala macam. Kalau kita lihat sila keempat ada rembukan, seperti itu untuk membentuk sebuah koalisi yang solid. Slamet Ginting mengatakan Pak Jokowi perlu dites ulang kejiwaannya. Yang perlu semestinya dites kejiwaannya ini adalah Pak Slamet Ginting. Ini orang katanya pengamat politik, tetapi selalu menyudutkan Pak Jokowi, menyerang keluarganya, menyerang Mas Gibran. Aduh. Ini gimana nih teman-teman? Kira-kira yang pas. Jadi perlu diingat juga bahwa koalisi pemerintahan Prabowo ini kan tidak hanya terdiri dari Jokowi semata, tapi juga ada Partai Golkar, ada Partai Gerindra, ada PAN, Demokrat, dan lain-lain. Dan ini harus dipertimbangkan. Jadi sama juga Jokowi menyepelekan tokoh seperti SBY. Dia nggak reken gitu kan. Tokoh PAN. Ya, kemudian termasuk tokoh elit-elit Gerindra nggak dia reken. Aduh, kemudian Slamet Ginting ini mencoba memunculkan narasi adu domba. Sampai menyebut-nyebut nama SBY. Waduh. Demi merendahkan Pak Jokowi ini. Jokowi tidak melanggar konstitusi. Karena bahkan dia berpikir demi semua anak muda, maka mesti ada contoh, yaitu anaknya sendiri. Oke? Padahal dia masih anak-anak, sampai sekarang masih anak-anak. Artinya Jokowi tidak melanggar undang-undang dasar, dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Ini pertanyaan. Di sini Rocky Gerung sangat memperlihatkan kesombongannya, teman-teman. Benar-benar sombong. Rocky Gerung, Jokowi tidak melanggar undang-undang dasar. Dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Menganggap Mas Gibran adalah anak-anak. Menyepelekan Mas Gibran. Tapi di mata Presiden Prabowo, ini Mas Gibran tidak bisa dipandang sebelah mata. Enggak mungkin kan? Berulang kali Presiden Prabowo meminta restu ke Pak Jokowi supaya diizinkan Mas Gibran ini untuk mendampinginya. Tetapi di mata Rocky Gerung tetap saja meremehkan. Undang-undang perlindungan anak bagaimana, Mas Rocky? Ya? Beliau saja sudah masuk dalam ranah politik sebagai wali kota. Ya. Dan dia diminta nih ya oleh Pak Prabowo langsung apa yang dikatakan tadi, ya. Tidak ada dia menawarkan dirinya ataupun bapaknya menawarkan, ini loh anak saya, jadikan dia sebagai apa? Sebagai wakil presiden. Tidak. Beliau hanya mengatakan anak saya itu cocoknya, kalau paling mentoknya itu adalah gubernur Jawa Tengah. Karena apa? Sifat dia sebagai seorang Jawa. Gitu loh. Kalau ini tendensius sudah mengarahkan bahwasanya beliau itu adalah anak kecil. Kata-kata anak kecil ya,
Kalau kita bayangkan, itu adalah umur-umur yang 5 tahun, ya, 10 tahun. Beliau ini umurnya sudah berapa? Jalan 40. Artinya, dan sudah melalui batas-batas dari kedewasaan itu. Dan politiknya dia sudah melalui itu. Sebagai apa? Sebagai kalau sebelum Waduh. Ini balasan untuk serangan Rocky Gerung yang menyepelekan, merendahkan Mas Gibran, menyebutnya sebagai anak-anak. Aduh, kalau menurut kalian sendiri ini gimana, teman-teman? Oleh dirjen yang nggak bermutu. Ya kan? Kenapa saya bilang nggak bermutu? Itulah, satu pun nggak ada berani jawab. Cobalah. Saya yakin nanti sampai sholat Jumat nggak ada itu yang berani keluar itu. Bilangnya ngakunya rapat. Ya, bukan sholat Jumat sekarang aja dia nggak keluar. Sampai sholat Jumat minggu depan pun nggak keluar. Sampai tahun depan dia sholat Jumat terus nanti, ya kan? Sampai 2 kali sholat Jumat nggak keluar. Rismond dan kawan-kawan, ada Michael di sini. Ketika mereka menggeruduk Kementerian Kemendikdasmen, Rismond bahkan mengata-ngatai pekerja di Kemendikdasmen. Enteng banget nyebut orang nggak bermutu, malah ngomong pendidikan bermutu. Ini tingkah ulah kelakuan daripada Rismond CS ini menurut kalian. Coba dah. Gimana teman-teman? Komennya di bawah ini ada nih. Kolom komentar yang di bawah.